Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rival Jenara Rabadu dengan 3 digit NIM terakhir saya 033. Saya dari kelas praktikum B, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kedua, praktikum sistem embedded dengan judul interrupt dan timer pada microcontroller. Oke, langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada definisi dan kegunaan interrupt. Interrupt adalah mekanisme pada microcontroller yang memungkinkan prosesor menghentikan sementara eksekusi program utama untuk menangani suatu kejadian penting yang memerlukan respons cepat. Ketika interrupt terjadi, CPU akan berpindah dari jalur program utama menuju fungsi khusus yang disebut interrupt service routine atau ISR. ISR ini bertugas memproses kejadian tersebut untuk seperti membaca data sensor, menangani komunikasi serial, atau merespons penekanan tombol. Setelah ISR selesai dieksekusi, prosesor akan kembali melanjutkan program utama dari titik sebelumnya. Penggunaan interrupt membuat sistem embedded menjadi lebih efisien karena CPU tidak perlu terus-menerus memeriksa kondisi perangkat keras secara manual, melainkan hanya merespons ketika suatu peristiwa benar-benar terjadi. Selanjutnya, di sini ada perbandingan polling dengan interrupt. Dalam sistem microcontroller terdapat dua metode utama untuk mendeteksi kejadian dari perangkat eksternal, yaitu polling dan interrupt. Yang pertama, untuk metode polling ini yaitu prosesor secara terus-menerus memeriksa status suatu perangkat atau sensor dalam sebuah loop program untuk mengetahui apakah terjadi perubahan kondisi. Metode ini relatif mudah diimplementasikan, tapi kurang efisien karena CPU tetap bekerja meskipun tidak ada kejadian yang perlu diproses. Sementara itu, untuk metode interrupt, sebaliknya, pada metode ini perangkat keras akan mengirimkan sinyal interrupt kepada CPU ketika terjadi suatu kejadian. CPU kemudian menghentikan sementara program utama dan mengeksekusi ISR untuk menangani kejadian tersebut. Dengan pendekatan ini, prosesor dapat melakukan tugas lain secara paralel sehingga penggunaan sumber daya sistem menjadi lebih optimal. Oke, selanjutnya ada alur proses interrupt. Pertama, ketika interrupt terjadi pada microcontroller saat ada kejadian tertentu yang memerlukan penanganan segera, langkah pertama dia akan melakukan context saving. Context saving ini dilakukan oleh CPU dengan menyimpan kondisi program yang sedang berjalan atau nilai register dan alamat instruksi ke dalam stack memory. Kemudian CPU melompat ke alamat ISR, interrupt service routine, yang telah ditentukan pada tabel interrupt. Kemudian ISR dijalankan sementara program utama dihentikan sementara. Lalu setelah ISR selesai, CPU melakukan context restore dan dengan mengambil kembali nilai register dan kondisi program dari stack. Kemudian program utama dilanjutkan kembali dari titik terakhir sebelum interrupt-nya terjadi. Oke. Kemudian jenis trigger interrupt. Interrupt eksternal biasanya dipicu oleh perubahan sinyal pada pin input microcontroller yang disebut trigger. Terdapat beberapa jenis trigger yang umum digunakan dalam sistem embedded. Yang pertama yaitu ada rising edge trigger, terjadi ketika sinyal berubah dari kondisi rendah menjadi tinggi. Kemudian yang kedua ada falling edge trigger, yaitu terjadi ketika sinyal berubah dari high menjadi low. Selain itu terdapat change trigger atau both edge trigger, yaitu interrupt akan aktif ketika terjadi perubahan sinyal baik dari low ke high maupun high ke low. Pemilihan jenis trigger ini sangat bergantung pada karakteristik perangkat yang digunakan, seperti push button, sensor digital, atau rotary encoder. Nah, kemudian masuk ke timer. Sini konsep timer
Timer merupakan modul perangkat keras pada microcontroller yang digunakan untuk menghasilkan pengukuran waktu secara presisi. Timer bekerja berdasarkan sinyal clock dari sistem yang kemudian dibagi menggunakan prescaler untuk mendapatkan frekuensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Setiap pulsa clock akan menambah nilai pada counter register yang berfungsi sebagai penghitung waktu. Ketika nilai counter mencapai batas tertentu yang disebut auto reload register atau ARR, timer akan kembali ke nilai awal dan dapat memicu interrupt atau menghasilkan sinyal keluaran tertentu. Dengan mekanisme ini, timer dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pembuatan delay, pengaturan frekuensi sinyal, hingga pengendalian perangkat elektronik. Oke, selanjutnya di sini ada rumus perhitungan timernya. Periode waktu yang dihasilkan oleh timer ditentukan oleh frekuensi clock system, nilai prescaler, dan nilai auto reload register. Secara umum, periode timer dapat dihitung menggunakan persamaan T sama dengan prescaler plus 1 dalam kurung kali ARR plus 1 dalam kurung dibagi F clock. Nah, dimana PSC ini merupakan nilai prescalernya. Nah, ini PSC. Dan ARR adalah nilai auto reload register dan F clock adalah nilai frekuensi clock timer. Dengan mengatur nilai prescaler dan ARR secara tepat, pengguna dapat menghasilkan interval waktu tertentu sesuai kebutuhan aplikasi, misalnya untuk membuat interrupt setiap beberapa milidetik atau menghasilkan sinyal PWM dengan frekuensi tertentu. Kemudian ada IRAM ATTR pada ESP32. Pada ESP32, fungsi interrupt biasanya diberi atribut khusus IRAM ATTR. Atribut ini digunakan untuk menempatkan kode ISR ke dalam instruction RAM atau IRAM tadi agar dapat diakses langsung oleh prosesor dengan latensi yang sangat rendah. Hal ini penting karena pada kondisi tertentu, memori flash biasanya menyimpan program dapat mengalami delay akses akibat mekanisme cache atau operasi sistem lainnya. Jika ISR berada di flash memory, interrupt bisa mengalami keterlambatan atau bahkan gagal dieksekusi dengan cepat. Dengan menempatkan ISR di IRAM menggunakan IRAM ATTR, sistem dapat menjamin bahwa interrupt akan selalu dapat dijalankan secara cepat dan stabil. Nah, di sini ada perbandingan implementasinya pada STM32 dengan ESP32. STM32 dan ESP32 memiliki pendekatan yang berbeda dalam implementasi interrupt dan timer. Nah, yang pertama pada STM32 dia menggunakan arsitektur ARM Cortex-M yang dilengkapi dengan Nested Vector Interrupt Controller atau NVIC. NVIC ini memungkinkan pengelolaan interrupt dengan latensi yang sangat rendah serta mendukung sistem prioritas interrupt yang kompleks. STM32 juga memiliki berbagai jenis timer yang dirancang khusus untuk aplikasi kontrol real-time seperti PWM presisi tinggi dan kontrol motor. Sedangkan untuk ESP32 ini dirancang sebagai sistem on-chip untuk aplikasi IoT, sehingga memiliki banyak peripheral komunikasi seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Untuk menangani banyak sumber interrupt tersebut, ESP32 menggunakan interrupt matrix yang berfungsi merutekan berbagai interrupt ke core CPU yang tersedia. Timer pada ESP32 juga terintegrasi dengan sistem operasi FreeRTOS, sehingga lebih fleksibel untuk aplikasi multitasking meskipun tidak selalu sepresisi STM32 dalam kontrol real time. Oke, terima kasih. Dan di sini saya akan menunjukkan program yang digunakan untuk. Nah, ini di sini ESP32 interrupt timer interruptnya. Ini program main CPP-nya. Dan di sini itu ada library-nya. Dan di sini
untuk mendefinisikan pin LED-nya. Di sini define, di sini menggunakan LED, pin LED nomor 2 pada internal hardware. Di sini untuk mendeklarasikan hardware timernya. Nah ini untuk IRAM ATTR-nya. Dan di sini masuk ke setup. Ini serial begin. Ini menggunakan baud rate yang 115.200 dan menggunakan delaynya 1000. Ini untuk membaca hardwarenya, timernya. Pin mode. Di sini adalah deklarasi kondisi if else-nya. Ini untuk loopnya. Nah, kemudian ini untuk yang platform IO-nya seperti ini, untuk menginisialisasi seperti platform, board, framework, dan lain-lain. Dan coba kita compile file main.cpp nya. Nah ini sudah berhasil di compile. Dan ini tinggal upload saja kalau sudah bisa, sudah berhasil. Nanti kalau dari kalian ada yang mau mencoba programnya, bisa buka link GitHub yang akan saya letakkan di deskripsi atau kolom komentar nanti. Dan coba buka program untuk STM32 nya. Masuk ke src-nya. Nah, ini untuk program main.c-nya. Tapi hampir sama, cuma di sini masih mendebug. Nah, ini menggunakan button di sini. Ini untuk mendefinisikan pinnya, pin button dan pin LED. Nah ini untuk setupnya. Ini untuk loopnya menggunakan if. Dan kita lihat yang platform IO. Jadi seperti itu. Kemudian saya akan menampilkan dokumentasi pada saat praktikum kemarin. Ini di sini ada yang menggunakan internal tadi. Terus ini ya. Apa? Ya, biar lama ya videonya ya. Gak apa-apa. ESP internal ya. Terus ya. Internal interrupt. Ini adalah ESP yang ngajar. Ujar dan nangis ya. Nah, kemudian di sini masih ada ESP yang menggunakan push buttonnya untuk intra. Internasional. Oh, masih sama. Enggak. Ini ada tambahan push buttonnya. Ini bener. Kita cuy. Emang ini benar? Mas ya? Mas. Jadi saat ditekan push buttonnya, dia akan mengalami interrupt. Program utamanya berhenti sementara. Nah, kemudian di sini untuk yang STM.
Nyala mati nyala mati. Deketin deketin. Zoom, zoom. Pero, Siap. Dan saya akan menunjukkan ini projectnya. Di sini ini adalah program untuk project OLED Animation Master. Ini untuk library definisinya, dan ini untuk tampilan grafisnya nanti ada banyak. Musbatan. Coba saja. Nah, jadi nanti tampilannya pada OLED-nya seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk praktikum 2 kali ini mengenai interrupt dan timer. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.